cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Semakin seru ya, bagaimana apa yang dilontarkan oleh Hotman Paris versus Rocky Gerung ya. Dalam beberapa pengamatan saya, apa yang disampaikan Rocky Gerung tentu ini menjadi tamparan keras kepada Hotman Paris. Kenapa? Rocky Gerung mengatakan begini. Cincin dari Hotman Paris ya lebih bersinar, kira-kira seperti itu dibandingkan dengan otak Hotman Paris ya. Artinya apa? Artinya lebih laku, kira-kira seperti itu logikanya. Nah, tanggapan dari Hotman Paris ini justru membuat Hotman Paris semakin semakin panas di situ begitu. Tapi bagi kami adalah ketika perdebatan di Mahkamah Konstitusi kemarin, melihat nuansa-nuansa apa yang kemudian disampaikan oleh Hotman Paris begitu kan ya, justru menurut saya ada nuansa-nuansa yang kemudian sedikit ya catatan kepada Hotman Paris yang kemudian belum mengerti terkait situasi apa yang kemudian disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Tapi perdebatan ini cukup menarik loh begitu kan. Kalau memang ini terjadi antara perdebatan antara Hotman Paris dan Rocky Gerung, ini semakin menarik dalam posisi mereka begitu. Kenapa? Ya, pertama begini, bagaimana MK itu dilihat dari perspektif hukum secara substansi. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana ya MK dilihat dari perspektif filsafat dan sebagainya, seperti yang dikemukakan Aristoteles begitu ya, terus kemudian Socrates dan sebagainya, bagaimana terkait dengan kepemimpinan, bagaimana terkait dengan cawi-cawi yang ada begitu kan. Justru menurut saya pribadi ya, Hotman Paris justru semakin memanas di situ begitu kan. Ya, mengatakan dan lontaran yang kemudian menurut saya pribadi kurang mengenakkan lah ya, karena dengan adanya seperti ini justru tanggapan Rocky Gerung dalam drama politik begitu ya, itu aja mereka. Maka secara tidak langsung Rocky Gerung ya menantang Hotman Paris ya. Kenapa mereka tidak berkomentar di TikTok, tidak berkomentar di sosial media, lebih mengedepankan ya debat di publik begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya. Ini semakin menarik ya kalau kita amati betul begitu dalam situasi politik seperti ini. Maka Rocky Gerung justru hari ini menjadi dorongan dari masyarakat Indonesia dan bahkan para pendukung-pendukung mereka, bagaimana kalau mereka menggunakan melakukan itu begitu kan. Nah, perdebatan ini sering muncul begitu kan. Apa yang disampaikan Rocky Gerung kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, ada nuansa yang kemudian mencerminkan bagaimana orang-orang akademisi di situ begitu. Justru Hotman Paris sebaliknya ya,
Jadi mereka melihat bahwa saya itu berkiprah selama 38 tahun secara substansi, hukum dan sebagainya. Itu bukan masalah soal itu. Tapi bagi kami kalau ini ya diterima dengan akal sehat, seharusnya kedua-duanya baik Rocky Gerung dan Hotman Paris ya ketemulah di acara apapun di situ mereka begitu kan ya, mulai melakukan perdebatan. Dalam artian perdebatan itu adalah perspektif dari hukum apa ya terkait dengan MK, perspektif dari Rocky Gerung ya apa dalam filsafat dan sosiologi dan sebagainya. Bukan masalah debat yang kemudian adu menang ya. Ini saya rasa ini bagus di situ begitu kan ya. Bukan adu menang dan sebagainya. Saya kira ini akan yang akan menjadi catatan penting ya kepada kita bahwa debat itu kan tidak boleh untuk saling memenangkan satu sama lain, memojokkan satu sama lain, tapi bagaimana caranya debat itu adalah melihat dari perspektif masing-masing terkait dengan MK dan sebagainya. Itu seru di situ begitu. Kenapa? Ya, ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa cincin dari seorang Hotman Paris lebih lebih laku atau lebih baik begitu kan dibandingkan dengan otaknya. Karena mungkin satu sisi melihat nuansa-nuansa yang kemudian disindir oleh Rocky Gerung terhadap Hotman Paris begitu kan. Ya, dan disitulah mulai agak paniknya luar biasa si Hotman Paris di situ. Saya kira kedua-dua mereka melihat dari segi hukum juga Hotman Paris juga punya mentalitas yang kuat. Terus kemudian mereka juga punya prestasi juga begitu ya. Rocky Gerung dalam artian ini bisa mengontrol kebijakan begitu kan. Maka saya kira kedua-dua mereka bukan soal masalah debat siapa yang menang, siapa yang kita harus nyinyirin, tapi soal bagaimana perdebatan itu mengandung makna secara perspektif begitu kan. Kalau melihat MK tidak hanya dilihat dari faktor hukum, tetapi juga dilihat faktor sosiologis kan, begitu logikanya begitu kan. Jadi kenapa Hotman Paris agak mulai memanas di situ begitu kan, agak mulai nyinyirin Hotman Paris begitu kan, ya mulai nyinyirin Rocky Gerung. Dari raut wajah mereka ya tidak ada yang kemudian senyum santai seperti Rocky Gerung begitu kan. Maka tanggapan Rocky Gerung itu menurut saya pribadi tidak usah ditanggapi dengan soal emosional ya, tapi ditanggapi dengan nuansa-nuansa perspektif. Itu wajar lah, ada perspektif ya, ada referensi untuk terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang ada. Saya kira saya semakin hari semakin menunjukkan bahwa apa yang kemudian disampaikan Rocky Gerung ya menjadi tamparan keras ya justru kepada Hotman Paris di situ. Saya kira ini yang akan menjadi awal bagaimana nuansa-nuansa ini kalau semuanya drama-drama politik dimasukkan ke dalam hati, wah kita tidak akan menemukan titik temu di situ begitu. Sama halnya kita itu mendukung salah satu calon, mendukung si A, si B dan si C di situ begitu. Kalau kita mendukung ya sampai mengeluarkan paradigma atau justice mereka bahwa tidak ingin kalah, tidak ingin menang dan sebagainya, justru yang salah begitu kan. Justru dalam pemilihan itu silahkan ya, kalau milih si A ya si A begitu kan, dalam artian wah ya pasrahkan saja demi bangsa dan negara kan, begitu logikanya begitu. Maka saya rasa apa yang kemudian disampaikan Rocky Gerung ini menjadi tamparan keras ya kepada Hotman Paris di situ. Ini luar biasa catatan saya bahwa ketika Rocky Gerung menampar dengan sebuah satu perkataan ya, Hotman Paris sudah mulai agak kepanasan di situ begitu kan, naik darah. Ya seharusnya Hotman Paris juga menyentil Rocky Gerung begitu kan, dengan definisi bagaimana Mahkamah Konstitusi versus hukum begitu kan. Misalnya mengatakan hukum itu substansi yang kita lakukan, yang kita perdebatkan, yang kita sidangkan. MK akan melihat substansi, bukan soal teori. Kan begitu logikanya begitu kan. Seharusnya yang diungkap Hotman Paris di situ begitu. Maka ini perdebatan semacam ini tidak ada yang kemudian ya menganggap bahwa wah ini yang harus menang, ini yang harus kalah dan sebagainya. Tidak. Tapi melihat dari perspektif yang ada, perspektif hukum substansi
substansinya bagaimana, perspektif sosiologi bagaimana karakter mereka, ya sosial mereka, apakah ada cawe-cawe, dan itu penting begitu kan. Biar masyarakat itu mencerdaskan anak bangsa. Kalau sebagai pengamat, sebagai ahli hukum lalu kemudian saling berkomentar, saling nyinyirin di situ, ya masyarakat Indonesia dapat apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Jadi saya rasa ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun di situ begitu, menunjukkan eksistensi ya dari Mahkamah Konstitusi sebenarnya apa ya. Kalau menurut saya pribadi begitu kan, apa yang disampaikan Rocky Gerung ya justru menjadi tamparan keras kepada Hotman Paris. Justru ketika Hotman Paris ya mulai agak panas ya, seolah-olah memberikan kritikan kepada Rocky Gerung. Saya kira ya karena Hotman Paris kan punya acara, undang saja Rocky Gerung di situ begitu kan ya, sebagai bentuk klarifikasi bagaimana caranya perdebatan-perdebatan itu melihat dari perspektif dari hukum, perspektif dari ahli filsafat dan sosiologi terkait dengan MK, Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini baik begitu ya. Kalau masyarakat Indonesia justru melihat bahwa wah ini kalau nyinyirin seperti itu bangga ini dan itu, memenangkan ini, memenangkan itu. Saya tidak melihat bahwa ya perspektif ini harus kita akui bersama begitu kan, bahwa apa yang kemudian dalam perspektif sosiologi filsafat juga tidak salah, bagaimana cawe-cawe, bagaimana intervensi itu bagian dari sosiologi begitu kan ya. Masalah bansos juga sama begitu. Secara hukum kan melihat substansinya apa, prakteknya apa begitu kan ya. Ini kan semuanya kan berlandasan teori di situ begitu kan ya. Kalau kita berlandasan teori, maka akan menghasilkan sebuah fakta yang ada di dalamnya, seperti perilaku cawe-cawe ya, bansos dan sebagainya. Kita harus cari substansinya melalui teori itu begitu kan. Lalu tidak mungkin dah langsung mencari faktanya di situ begitu. Cari teorinya dulu begitu kan. Jadi menurut saya pribadi ini menjadi tamparan keras kepada Hotman Paris. Justru Hotman Paris ya menanggapi dengan santai begitu kan, relax begitu, menanggapi dengan sebuah perdebatan dalam ilmu politik ya. Maka saya kira Hotman Paris itu kan tidak tertarik pada dunia politik begitu kan, tapi justru sekarang terjebak mereka pada dunia politik. Ini yang kemudian saya kira harus banyak belajar kepada Yusril di situ begitu kan, untuk bagaimana ya hukum tata negara, bagaimana implementasi secara sosiologis, implementasi secara sosial, itu bagus di situ begitu kan. Daripada kita saling nyinyirin sana sini tidak menemukan titik temu, ya buat apa juga begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.